Oke, baiklah, berjumpa lagi dengan saya dalam video kali ini di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita dengan materi expression of showing obligation atau menunjukkan keharusan. Nah, seperti apa showing obligation? Namun sebelum itu, tidak lupa saya selalu berharap kalian agar menjaga kesehatan dengan baik, karena di masa pandemi ini kita harus selalu baik-baik saja. Oke, kita lanjut materinya. Nah, namun sebelum kita membahas what is showing obligation, jadi lebih baiknya kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui video pembelajaran dan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan sesuai dengan konteks penggunaannya dengan baik dan benar. Of course in English ya. Kita akan mencoba membuatnya dalam bahasa Inggris. Oke, what is expression of obligation? Nah, apa sih itu ekspresi obligation? Kita lihat, ekspresi obligation adalah suatu kewajiban atau keharusan yang dilakukan dalam situasi tertentu. Nah, ini kuncinya. Contoh ungkapan yang digunakan untuk menyatakan keharusan dalam bahasa Inggris. First, kata must. Mungkin kalian pernah dengar kata must. I must go. Kemudian have to. Kemudian supposed to. And then ought to. And should. Nah, next. Selanjutnya, untuk expression, kita lihat must. Expression must itu berarti harus. Nah, harus itu adalah kewajiban yang berasal dari pembicara. Yang bagaimana kewajiban yang berasal dari pembicara? Kalian bisa lihat contohnya ya. I must tell them the truth. Kalian bisa lihat ini. Saya harus menceritakan yang sebenarnya. Kenapa ini kewajiban? Dikatakan sebuah kewajiban menggunakan kata must. Karena kalau dia tidak menceritakan yang sebenarnya, ini truth, nah maybe akan something happen gitu. Nah, contoh ini ya, kalimat ini merupakan hal yang harus dilakukan oleh si pembicara. Karena dia bilang, I must tell them the truth. Katanya pembicara mengatakan bahwa dia harus mengatakan yang sebenarnya. Kenapa? Kalau dia tidak katakan yang sebenarnya. Karena apabila tidak dikatakan, maka akan ada pihak yang dirugikan. Itu penggunaan kata must. Misalnya, kamu melihat ada pencuri misalnya. Nah, kamu harus melaporkan. Karena kalau tidak kamu laporkan, maka akan ada pihak yang dirugikan. Siapa? Yang dicuri tentunya. Jadi kamu harus bilang, I must, bla bla bla. And then, kalimat have to. Penggunaan kata have to. Nah, artinya keharusan yang berasal dari situasi dan kondisi. Contohnya, I have to see the doctor. Saya harus melihat dokter. Ini kondisional katanya. Jadi berdasarkan kondisi. Jadi kalau dia kondisinya tidak sehat, maka I have to see, dia harus melihat dokter, harus mencari dokter katanya. Kalimat di atas merupakan keharusan yang perlu dilakukan karena apabila tidak maka akan ada resiko yang buruk. Jadi resikonya ya maybe sakitnya tidak akan sembuh seperti itu. And then berikutnya supposed to. Nah, penggunaan supposed to artinya sesuatu yang seharusnya kamu lakukan dan diharapkan orang lain. Contoh, you supposed to sweep the floor. Kamu harusnya menyapu lantai. Tanya ini sweep the floor. Nah, wajib
Mungkin orang tua biasa harapkan dari kamu di rumah begitu. Jadi diharapkan you supposed to sweep the floor. Kalau saya pasti akan bilang you supposed to answer my question. Jadi kamu harus menjawab pertanyaan. Kalau tidak, maybe tidak lulus. Nah, kemudian number 4, penggunaan keharusan berikutnya menggunakan kata ought to. Nah, ini merupakan suggestion atau saran. Jadi kalimat keharusan tapi yang bersifatnya saran. Nah, kalau tidak dilakukan tidak berisiko dengan tinggi. Contoh, you ought to join the English club. Kamu seharusnya bergabung di English club. Kalau tidak bergabung, it's okay. Mungkin resikonya tidak bisa bahasa Inggris, just it. Jadi kalimat di atas merupakan bentuknya saran. Nah, kalau tidak ikut, ya tidak akan mendapatkan manfaat. Tapi kalau tidak ikut, tidak ada hukuman. Itu penggunaan kata ought. Kemudian, the last one, itu penggunaan kata should. Should ini digunakan untuk mengungkapkan saran. For example, you should answer his question. Nah, kamu harus menjawab pertanyaannya. Mungkin kakak atau teman kamu memberikan pertanyaan. And you can't to answer the question. Nah, kalau dia bilang you should answer his question, kamu harus menjawab pertanyaannya. Nah, ini penjelasan. Kalau tidak, kalimat di atas merupakan saran kepada seseorang yang tentunya harus dilakukan oleh orang penerima saran. Jadi, kalau tidak diterima sarannya, it's okay. Nah, demikian penjelasan tadi. Nah, tugas 5 kalian adalah menonton video ini, kemudian ditulis di buku catatan tentang materi-materinya, difoto hasilnya, dan kirim di Google Classroom. Thank you for send. And then, the last one, tugas 6. Jadi, tugas 5 tadi hanya menulis catatan yang sudah saya jelaskan. Tugas 6-nya adalah tulis dan jawab pertanyaan di bawah ini. Nih, pertanyaannya hanya 2 nomor aja ya. Kemudian foto hasilnya dan kirim di Google Classroom. Pertanyaannya adalah, mention 5 word expression of showing obligation based on this video. Jadi, tulis 5 kalimat ekspresi keharusan tadi yang sudah saya jelaskan. And then, tulislah sentences from the word of showing obligation. Jadi, buatlah 2 kalimat berdasarkan ekspresi. Tadi kan ekspresinya ada 5. Tapi yang saya minta hanya 2 untuk soal nomor 2. Jadi, buat kalimat keharusan. Contoh menggunakan kata should atau kata must yang ada di situ. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa menggunakan kalimat sederhana. Jangan kalimat yang sulit-sulit agar kamu mengerti. Oke guys, thank you very much student semuanya. Kalian sudah menyaksikan video ini dengan baik. Dan jangan lupa kirimkan tugas Anda di Google Classroom, tugas 5 dan tugas 6. Thank you very much for all, and thank you for your assignment. I am waiting for your assignment. Thank you. Goodbye.